Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Teknik Copywriting yang Menjual bersama narasumber Ki Jenderal Nasution, founder of Changcorang Hejo Group. Narasi produk itu penting. Bagaimana membuat copywriting produk yang menjual, yang bikin produkmu laris manis? Ikuti pelatihan kali ini. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya kenaikan penjualan melalui platform e-commerce. Peningkatan signifikan terjadi sejak awal pandemi. Dibandingkan Januari 2020, penjualan naik 320% pada Maret dan 480% sepanjang April. Dari sekitar 64 juta UMKM di Indonesia, sayangnya baru 13% yang hadir dalam platform digital. Pertama di Indonesia, rangkaian pelatihan digital secara komprehensif untuk UMKM bersama Bakti, Kominfo, IDEA, Bangga Buatan Indonesia. 60 tema pelatihan. Inilah bentuk optimalisasi pembangunan 1.606 Best Transceiver Station atau BTS sinyal dan 7.542 akses internet yang dilakukan Kominfo di Indonesia dan bisa dimanfaatkan UMKM Indonesia. Pelatihan ini menjangkau UMKM di seluruh Indonesia, terlebih daerah tertinggal, terdepan, terluar, serta daerah pariwisata super prioritas. Pelatihan dengan metode online via Zoom Meeting bersama praktisi ternama dan kredibel dimulai 5 Oktober sampai dengan 12 Desember 2020. Pelatihan secara gratis dan akan mendapatkan pergantian pulsa untuk peserta pelatihan. Kunjungi www.umkmdigital.kelasbakti.id untuk mengetahui seluruh tema, jadwal, dan narasumber pelatihan. Ayo, gabung sekarang. Diselenggarakan oleh Bakti, Kominfo, IDEA, Bangga Buatan Indonesia. Kominfo, Bakti, dan IDEA dengan bangga mempersembahkan pelatihan digital UMKM Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di link virtual kita untuk pagi hari ini. Ini adalah sesi kelima dari seluruh rangkaian pelatihan digital UMKM di Indonesia yang akan diselenggarakan sampai bulan Desember 2020. Jadi pastikan tadi mengunjungi link yang sudah disediakan ya di dalam video untuk memilih apa saja tema-tema dari workshop atau pelatihan yang bisa Bapak Ibu ikuti dari tempat Bapak Ibu sekarang berada. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semua selalu dalam kondisi baik ya. Walaupun di tengah masa pandemi, tapi tetap jangan lupa untuk menerapkan 3M, kemudian untuk mencuci tangan dengan sabun, kemudian juga menjaga jarak dan juga memakai masker. Itu yang harus kita ingatkan sama-sama ya. Gimana cuaca hari ini? Saya di Depok, Jawa Barat agak sedikit mendung. Tadi saya sudah sempat melihat Bapak Ibu yang sudah absen saling menyapa di kolom chat. Ada yang dari Flores, kemudian juga dari Riau, ada yang dari Depok juga. Halo, selamat pagi. Kemudian juga ada yang dari Majene, dari ND, Balikpapan. Kemudian juga ada yang dari Semarang. Oh, ada yang dari Lombok Timur dan juga Manado. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu dan bisa bergabung bersama dengan kita hari ini. Kita akan belajar sama-sama tentang teknik copywriting yang menjual seperti apa. Copywriting ini adalah yang dimaksud merupakan menulis teks ya untuk tujuan pemasaran atau periklanan. Biasanya dipakai untuk mengiklankan produknya Bapak Ibu semua. Nah ini bagaimana supaya bisa menulis copywriting yang menjual tadi. Nanti kita akan menyapa juga narasumber kita untuk hari ini. Dan saya ingatkan juga untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan selama sesi ini, silakan langsung menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat Q&A. Lalu kemudian juga bisa mencet tombol raise hand maksud saya, untuk nanti saya bisa bantu dan kita bisa ngobrol langsung bersama dengan narasumbernya. Baik, kalau begitu langsung saja ya, kita semangat pagi-pagi ini jam 8 pagi, kita akan waktu Indonesia Barat ya, kita akan menyapa narasumber kita yang sudah bergabung hari ini, yaitu Ki Jenderal Nasution atau biasa disapa Bang Jenderal.
Selamat pagi, Bang Jenderal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Indri. Selamat pagi. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi hari ini Bang Jenderal yang juga seorang penulis buku dan juga founder dari Changcorang Hejo Group akan berbagi pengalaman dan juga teknik copywriting yang menjual. Wah, kita udah nggak sabar nih Bang Jenderal. Nanti sambil jalan kita sambil juga diskusi ya, bareng-bareng. Siap. Baik. Silakan kalau begitu waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan dari seantero Nusantara yang sudah hadir di pertemuan kita ini. Pagi ini saya diminta oleh panitia untuk bercerita tentang bagaimana menulis copywriting yang menjual gitu ya. Perkenalkan dulu, saya biasanya di dunia online, teman-teman di online manggil saya dengan Ki Jenderal Nasution, atau ada yang manggil Bang Jenderal, atau Om Jenderal, apalah ya, bebas. Nanti saya tunjukin Facebook saya. Pagi ini kita cerita tentang copywriting, dan di dunia online, kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya copywriting. Ya, kenapa? Karena di dunia online itu mostly sebagian besar didominasi oleh tulisan, ya. Jadi komunikasi kita di dunia online itu tulisan, ya. Kalaupun ada fitur video, kalaupun ada fitur audio gitu ya, tapi tetap yang paling dominan itu tulisan, karena nanti kita akan cerita bagaimana tulisan itu yang akan dalam urusan persepsi, dia yang akan menyamakan persepsi kita dengan calon pembeli, kemudian mengubah persepsi calon pembeli, atau bahkan membangun persepsi calon pembeli. Ya, kalau teman-teman nanti punya produk dan produk ini belum pernah ada di muka bumi gitu ya, ini produk terbaru, ini produk yang belum pernah ada di muka bumi, ya. Ini satu-satunya di dunia. Nah, kalau ada produk yang semacam itu, maka teman-teman harus membangun persepsi orang, ya, dengan copywriting yang baik, supaya orang punya orang merasa butuh dengan produk yang baru ini, ya. Karena kalau produk baru ini nggak bisa dikomunikasikan dengan baik, orang nggak tahu seberapa pentingnya dia punya produk itu, ya udah, mau sebagus apapun produknya itu nggak akan laku, ya, saya jamin, ya. Makanya penting bagi kita untuk bisa menyampaikan seberapa penting produk kita ke orang gitu ya, ke calon pembeli kita, ke audiens kita. Ya, kalau di dunia online itu bahasanya audience gitu. Audience ini yang akan selanjutnya jadi calon pembeli kita, ya. Nah, ketika dia jadi pembeli, maka dia jadi calon pelanggan dan seterusnya gitu. Tapi dimulai dari audience, dimulai dari seberapa baik orang menerima pesan dengan tulisan kita, gitu ya. Karena kalau teman-teman jualan di online, apalagi yang jualan di sosial media, ya. Karena saya fokusnya di sosial media, saya praktisi di sosial media. Jadi teman-teman alumni saya, ya, teman-teman reseller, teman-teman agen distributor dan sebagainya, itu pun sebagian besar fokus di online, ya. Kalaupun ada yang jualan di marketplace, ya sedikit lah. Jadi kita penting untuk memahami seperti apa copywriting, ya. Kemudian kenapa penting punya copywriting yang baik, ya. Kemudian nanti kita cerita bagaimana cara membuat copywriting yang baik gitu. Karena yang saya amati ada banyak orang yang sepertinya belum paham apa itu copywriting, tapi ya ikut-ikutan aja gitu ya, karena rame orang bicara copywriting, lalu ya dia pengen belajar sebetulnya, cuma belum total gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini nanti bisa memahaminya secara komprehensif gitu ya, seperti apa copywriting yang baik itu. Oke, next
slide-nya. Oke. Nah, ini definisi dari copywriting, ya. Sebelum kita panjang lebar bicara tentang copywriting, menurut saya kita penting untuk memahami definisinya dulu. Karena dari definisi ini kita akan berangkat, ya. Kalau definisinya nggak jelas, ya, kalau definisinya nggak clear, maka nanti di teknisnya kita akan kerepotan, ya. Kita pahami dulu definisinya. Ini definisi dari Wikipedia, ya. Copywriting is the act or occupation of writing text for the purpose of advertising or other forms of marketing. Ya, jadi katanya copywriting itu adalah sebuah tindakan, aksi atau pekerjaan dari menulis teks, ya, menulis teks untuk tujuan iklan atau bentuk lain dari pemasaran gitu ya. Nah, produknya, hasilnya itu namanya copy, called copy or sales copy. Ya, is written content adalah konten tertulis yang bertujuan untuk meningkatkan brand awareness. Brand awareness itu seberapa sadar orang dengan brand kita yang kita jual, ya, dan seterusnya ya. Nanti silakan dibaca sendiri. Tapi di atas udah kita dapat esensinya. Jadi copywriting itu adalah aktivitas, ya, yang namanya di bahasa Inggris yang kalau ada ing-nya di belakang itu kan dia menunjukkan aktivitas, ya, menunjukkan sedang melakukan sesuatu gitu. Nah, begitupun copywriting. Jadi di asal katanya ada copy, ada write, ada ing gitu. Jadi dia aktivitas menulis sebuah copy, sebuah tulisan yang tujuannya nanti untuk iklan atau bentuk lain dari pemasaran gitu. Ya, itu definisinya. Nah, dari definisi ini kita nanti akan paham bahwa apapun metode yang teman-teman pakai untuk menulis sebuah iklan, ya, ketika sudah jadi maka itu namanya copywriting gitu. Ya, sudah jadi itu namanya copy, sebuah teks untuk iklan gitu ya, atau sales copy. Oke, next dulu. Nah, ini kita cerita dulu sedikit tentang kenapa kita perlu jualan online gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman yang hadir di sini berapa banyak yang jualannya full di online, atau ada yang full di offline, atau ada yang online, ada yang offline juga. Saya nggak tahu. Tapi di online ini, ya, saya mau cerita sedikit bahwa hidup saya itu full di online, ya. Hidup saya itu full di online. Jadi kalau ada yang nanya saya punya usaha apa, saya nggak bisa nunjukin buktinya di offline tuh. Saya nggak punya bukti apa-apa gitu ya. Saya nggak punya toko di offline, saya nggak punya bangunan di offline gitu ya. Ya paling ada gudang lah gitu. Paling ada gudang fisik gitu. Ya. Nah, hidup saya full di online dan alhamdulillah ada banyak teman juga yang akhirnya dalam tanda kutip terjerumus di dunia online, dan ya mereka senang terjerumusnya karena setelah terjerumus di dunia online justru penghasilan mereka meningkat gitu ya, penjualan mereka semakin baik. Nah, pertanyaannya seberapa penting kita jualan di online gitu ya. Nah, ini kita cerita tentang market reach gitu ya. Karena di dunia bisnis, di dunia penjualan, kita nggak akan jauh-jauh dari yang namanya market reach, ya. Kalau teman-teman belum paham apa itu market reach dan bagaimana cara kerja untuk menjangkau market reach yang besar gitu ya, maka ya penjualan kita biasanya kemungkinan besar akan segitu-gitu aja gitu ya. Kita belum akan bisa dapat penjualan yang sangat besar, ya, kalau kita belum paham market reach. Nah, kenapa kita jualan online? Karena ini datanya. Jadi ini tahun 2019, ini Facebook, ini Instagram gitu ya, sebelah kiri Facebook, sebelah kanan Instagram. User Facebook di Indonesia itu tahun 2019 itu 136 juta, ya, 137 juta lah. Kemudian Instagram itu 61 juta.
Nah, anggap saja bahwa yang aktif di sosial media ini, ya, di Facebook dan Instagram ini, anggaplah setengahnya saja, ya, nggak usah semuanya deh, karena mungkin ada akun yang nggak aktif, mungkin ada orang yang sudah meninggal, atau memang akun cloningan dan lain sebagainya, gitu ya. Katakanlah yang aktif itu setengahnya aja, separuhnya gitu. Berarti ada berapa tuh? 60 ribuan ya, 60 jutaan orang gitu ya. 60 jutaan orang yang aktif di Facebook ya, dan 30 jutaan orang di Instagram gitu. Itu juga udah besar gitu ya. Dari 60 jutaan orang, kalau misalnya kita bisa dapat market reach-nya misalnya 10% aja gitu ya. 10% aja itu berarti ada 6 juta orang, ya, ada 6 juta orang yang jadi market reach kita, yang jadi segmentasi market kita. Dan itu lumayan ya, lumayan kenyang lah ya gitu. Jadi kalau misalnya dari 6 juta yang kita sasar sebagai market kita, mungkin nggak semuanya beli setiap bulan gitu ya, katakanlah nggak beli setiap bulan. Kalau misalnya kita kecilkan lagi 10%-nya aja yang beli setiap bulan gitu ya, yang jadi pelanggan kita, maka berarti itu ada 600.000 ya. Ada 600.000 orang yang jadi pelanggan kita setiap bulan. Ya, dari 600.000 itu berarti ya lumayan lah ya, silakan dihitung sendiri gitu potensi penjualannya. Nah, ini pentingnya kita memahami market reach gitu ya. Karena kenapa kita jualannya misalnya ada yang kenapa ya saya kok lakunya sedikit aja ya gitu ya. Kenapa ya saya kok masih segini-gini aja ya penjualannya gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, maka bisa jadi market reach kita kurang besar gitu. Ya. Jangkauan pasarnya kurang luas gitu. Nah, itu yang membuat otomatis penjualannya jadi semakin sedikit gitu ya. Nah, itu yang membedakan kita dari dunia offline. Ya, kalau di offline juga sama kan, yang paling penting dari sebuah penjualan itu traffic gitu ya, seberapa banyak orang yang datang ke toko kita, lalu seberapa banyak orang yang hilir mudik lalu lalang di depan toko kita gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan utama kalau teman-teman punya toko offline. Nah, harus bisa menjawab pertanyaan, berapa banyak orang yang hilir mudik, yang lewat-lewat di depan toko, ya, itu harus ada datanya. Kalau nggak bisa jawab itu, nah berarti ada masalah dengan bisnis kita, ya. Nah, kemudian dari banyaknya orang yang lalu lalang itu, nanti kita kerucutkan lagi berapa banyak traffic yang bisa masuk ke toko kita, gitu. Nah, apakah sama dengan online? Sama prinsipnya, cuman potensinya akan jauh lebih besar gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya di offline, kalau di offline kita punya toko di offline, anggaplah orang yang hilir mudik di depan toko kita itu 10.000 orang misalnya. Ya, setiap hari ada 10.000 orang yang hilir mudik di depan toko kita. Nah, dari 10.000 orang itu, apakah 10.000 orang itu orang-orang yang tinggalnya di sekitar situ, atau banyaknya hanya orang lewat, ya, karena pasti beda nanti hasilnya, ya. Kalau banyak orang lewat, hanya orang lewat gitu ya, bisa jadi besok nggak lewat situ lagi dia, karena kebetulan aja lewat situnya. Nah, itu penting jadi data kita, ya, itu nantilah ya, itu panjang ceritanya ke sana. Kita akan fokus ke copywriting saja. Nah, gitu ya. Jadi intinya kita perlu menjangkau sekian puluh juta orang tadi dengan copywriting kita. Ya, di dunia online yang akan bisa menjangkau mereka itu adalah copywriting kita. Ya, apakah mereka selanjutnya akan berminat dengan produk kita? Apakah mereka akan ngasih trust-nya ke kita, gitu ya? Ngasih kepercayaannya ke kita? Itu akan sangat bergantung seberapa baik kita menulis teks iklan kita, ya. Atau bisa jadi nanti sebenarnya yang paling urgent sebelum ngomongin copywriting
itu adalah membangun personal value di akun kita. Ya, sebelum ngomongin iklan, karena kalau teman-teman nanti jualan di sosial media, kalau sosial medianya itu akunnya itu isinya semuanya iklan, ya, isinya semuanya iklan, setiap hari ngiklan, ya, satu harian bisa 5 kali, 10 kali ngiklan, saya cukup bisa menjamin bahwa nggak akan ada yang beli. Ya, ya itu faktanya kayak gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang curhat sama saya di Facebook gitu ya, bang kenapa ya saya jualannya kok segini-gini aja, nggak laku-laku gitu, ya nggak banyak lakunya paling cuma segini gitu. Ya kemudian saya cek gitu kan akunnya, dan ya wajar gitu, saya bilang ya wajar lah gitu ya lakunya cuma segitu. Facebook kamu isinya iklan semua gitu, ya Facebooknya isinya iklan semua. Kenapa nggak boleh banyak iklan banget ya? Nggak boleh banyak banget iklan di Facebook kita, di akun kita atau di Instagram kita? Jawabannya karena sosial media itu pada dasarnya bukan tempat untuk jualan. Ya, sosial media itu pada dasarnya bukan tempat untuk jualan. Ya, yang namanya tempat untuk jualan itu adalah tempat yang orang datang ke situ untuk belanja. Baru tepat itu dipakai untuk jualan. Ya. Kalau misalnya sebuah tempat itu orang datang ke sana bukan untuk belanja, itu indikator, itu parameter bahwa tempat itu sebenarnya bukan tempat yang tepat untuk jualan. Ya. Nah, coba aja tanya gitu ya. Tanya ke orang yang datang ke Facebook, Instagram, kamu bikin akun di Facebook, bikin akun di Instagram untuk apa sih? Ya paling jawabannya ya pengen aja gitu ya, pengen aja gaul, pengen aja dapat teman-teman baru, atau misalnya pengen aja reunian sama teman-teman lama gitu ya, sekalian sama mantan mungkin gitu. Jadi orang datang ke sosial media itu bukan untuk belanja, ya. Orang datang ke sosial media itu bukan untuk belanja. Jadi kalau kita jualan di situ, itu salah tempat, dan itu bisa annoying bagi sebagian orang gitu. Annoying itu menyebalkan, menjengkelkan gitu. Ya. Ada orang yang akunnya itu isinya iklan semuanya, itu akan menjengkelkan, itu akan menyebalkan bagi orang yang nerima itu. Ya, boro-boro dia mau beli, yang ada kita di unfriend, di unfollow gitu ya, atau di block sekalian gitu. Itu kalau teman-teman jualan di sosial media dengan organik gitu ya. Organik itu artinya tanpa berbayar. Ya, karena saya termasuk mazhab gratisan gitu ya, mazhab yang organik ya. Saya jarang ngajarin teman-teman di sosial media atau di online itu untuk iklan berbayar. Tapi kalau mau iklan berbayar ya silakan, nanti saya arahkan juga ke teman-teman saya yang lain yang lebih paham. Nah, jadi kalau mau main di organik, mindsetnya harus seperti itu dulu, gitu ya. Pahami bahwa sosial media itu bukan tempat yang tepat untuk jualan, ya, karena pertama tadi alasannya itu ya, orang datang ke sana bukan untuk belanja. Kedua di sosial media, ya kita sebagai penjual, kita nggak bisa ngasih jaminan keamanan bagi calon pembeli kita, ya. Bawa minum air putih dulu. Ya, ini bawanya teh tadi malah. Jadi kita sebagai penjual itu nggak bisa ngasih jaminan keamanan bagi calon pembeli kita. Ya, kalau misalnya mereka belanja di marketplace gitu ya, kalau misalnya mereka belanja di marketplace, mereka punya jaminan keamanan, ya. Mereka punya jaminan keamanan. Mereka kalau misalnya barangnya nggak dikirim, ya, uang mereka nggak akan diteruskan ke penjual, ya, itu akan ditahan sama si marketplace-nya. Lalu kalau misalnya laporan dari si pembelinya barangnya belum dikirim gitu ya, atau barangnya nggak sesuai dengan yang di order, ya, maka kemungkinan besar si uang itu akan balik ke pembeli, ya. Uang itu bisa balik ke pembeli, uang itu nggak akan diteruskan ke si penjual. Nah,
Di sosial media nggak ada itu kan, ya. Sosial media nggak ada itu. Orang nggak punya kenyamanan, perasaan, ya. Dia pasti akan bertanya-tanya di pikirannya, ini kalau saya transfer, ya, kalau saya transfer, barangnya dikirim nggak ya? Terus atau mungkin ada yang lugu gitu ya, nanya ke si penjualnya. Ya, ini saya sering banget ketemu kalau misalnya ada iklan berbayar gitu ya di Facebook, ya, yang jualnya orang Indonesia, marketnya orang Indonesia. Biasanya ada yang lugu dengan dengan bertanya, ini penipu bukan ya gitu. Ini penipu bukan ya? Ya kalaupun itu penipu nggak akan ngaku kali gitu. Ya, jadi sebegitu pentingnya trust, ya, kepercayaan di sosial media, karena ya orang modalnya cuma itu, jaminan keamanannya cuma trust itu. Ya, kalau misalnya si penjual nggak bisa ngasih trustnya ke calon pembeli, ya sudah, wassalam gitu ya. Jadi semakin kecil, ya, jadi semakin kecil lagi peluang penjualannya, peluang closingnya, ya. Nah gitu, itu mindset yang perlu ada ketika kita jualan di sosial media, gitu ya. Tapi kalau jualan di marketplace ya udah hajar-hajar aja lah gitu ya. Yang penting kalau di sana kita punya rating bagus gitu ya, harga cakep gitu ya, udah laris tuh, gitu, ya. Nah, tinggal soalnya urusannya nanti di sana gimana caranya bikin ratingnya bagus gitu. Oke. Nah, next. Oke, nah, jadi karena kita ngomongin copywriting, ya, karena kita ngomongin teks untuk jualan, ya, kita pasti juga akan ngomongin iklan, ya, advertising. Kita akan ngomongin iklan. Jadi ketika kita jualan di sosial media, saya bilang tadi bahwa iklan itu nomor 2, nomor 3 gitu ya. Yang paling urgent itu sebelum ngomongin iklan, kita bangun personal value kita. Ini kalau kita ngomongin organik ya. Organik itu artinya kita ya kayak tanaman organik lah, nggak dikasih pupuk, nggak dikasih bahan kimia macam-macam gitu ya. Semuanya serba alami gitu ya. Nah, di sosial media juga ada jualan yang organik, yang kita nggak macam-macam gitu ya, kita murni mengoptimalkan akun kita itu saja, ya. Dan itu bisa, ya. Dan nggak main-main potensinya. Ya, saya punya banyak alumni yang meskipun mereka jualannya hanya di sosial media organik, omsetnya nggak main-main ya, omsetnya bisa di atas 500 juta, bahkan di atas 1 miliar, ya. Padahal murni hanya jualan di sosial media, ya. Tapi jelas itu nanti ceritanya jualannya nggak sendiri, ya. Dia pasti harus punya tim penjualan. Tapi meskipun ada tim penjualan, yang namanya teknik beriklan juga wajib dipahami gitu ya. Karena ya memang dari situ berangkatnya, ya. Sekali lagi, sebelum ngomongin iklan, ya, pastikan akun kita, ya, akun personal kita itu dirawat dengan baik, gitu ya. Pastikan kita memunculkan value-value diri kita, gitu ya. Value itu sesuatu yang dianggap penting oleh orang lain dari akun kita. Ya, kira-kira akun kita itu dianggap penting nggak sih sama orang lain? Kalau dianggap pentingnya karena apa sih, gitu ya? Kalau misalnya ada akun gosip di sosial media dan itu rame followernya, rame yang datang ke sana gitu ya. Ya value-nya itu karena gosipnya itu, ya. Akun itu penting karena ada gosipnya itu. Bagi orang yang senang gosip, ya gosip itu dianggap penting gitu. Makanya akun gosip bisa rame gitu, ya. Nah, di akun kita kita mau apa yang dimunculkan? Apa yang dianggap penting sama orang lain tentang kita, ya. Misalnya kita jago berkebun gitu ya, jago bercocok tanam. Kita senang bercocok tanam. Ya, kita punya sedikit keahlian bercocok tanam. Ya, ini mumpung lagi masa pandemi, orang lagi senangnya di rumah aja. Kemudian
seneng banget juga bercocok tanam gitu ya. Karena tukang bunga tuh rame ya, hari gini tuh tukang bunga tuh rame. Karena banyak orang yang belanja untuk berkebun di rumahnya ya, termasuk istri saya gitu ya. Itu rumah udah banyak banget tanaman baru gitu, ntar lagi jadi hutan kayaknya. Nah, yang punya skill bercocok tanam ya, itu bisa memunculkan value bercocok tanamnya itu ya. Cerita tentang bagaimana membuat tanaman yang benar gitu ya, bagaimana cara menanam yang benar, bagaimana cara mencampur tanah, kemudian memasukkan pupuk dan lain sebagainya lah ya, semua tentang bercocok tanam. Nah, itu jadi value bisa gitu ya. Itu bisa jadi value, itu bisa jadi alasan orang untuk datang ke akun kita ya. Nah, karena kalau misalnya ngomongin organik ya, kalau ngomongin organik, yang membedakan dari yang non organik ya, non organik itu maksudnya iklan berbayar, kita bayar sosial media tertentu untuk ngiklanin produk kita. Bedanya adalah kalau yang berbayar ya, kalau yang nggak organik itu kan kita yang mengejar calon pembeli, kita yang mengejar audiens ya. Tapi kalau di organik kita nggak bisa ngejar audiens, nggak bisa ya. Kita harus bikin audiensnya yang mendekat ke kita. Nah, itu perbedaan mendasar menurut saya di sosial media antara yang organik dengan yang nggak organik, antara yang gratisan dengan yang berbayar ya. Kalau misalnya yang berbayar ya itu tergantung isi kantong kita aja gitu ya. Kita punya uang berapa, kita tinggal ngiklanin di sosial media, itu ada ads-nya gitu ya, ada Facebook ads, ada IG ads. Ya udah, kita punya uang berapa ya, maka kita bisa menjangkau seberapa banyak yang kita inginkan gitu ya. Ya, nanti kita tanya ke Facebook, saya punya uang segini bisa berapa nih gitu. Misalnya uangnya 2 juta. Wah, 2 juta itu bisa menjangkau misal 50.000 orang ya. Ya udah, 2 juta ini bisa menjangkau 50.000 orang. Gitu. Ya, hilang uang 2 juta, kemudian kita dapat jangkauan 50.000 orang itu ya. Dari 50.000 orang itu yang selanjutnya bisa jadi calon pembeli kita, berpotensi jadi calon pembeli kita ya. Nah, sementara kalau misalnya di organik kita nggak bisa menjangkau jauh-jauh gitu ya. Bisa sih nanti kita ngomongin tentang viral advertising, tapi itu nomor sekian, nomor selanjutnya ya, itu bahasan selanjutnya. Yang perlu jadi mindset dulu bahwa di organik harusnya kita yang membuat orang mendekat ke kita ya. Karena meskipun nanti ada cerita tentang viral advertising, membuat iklan kita viral, ujungnya adalah orang mendekat ke kita untuk kita kasih, untuk kita dapatkan kepercayaannya gitu ya. Nah, kayak gitu, prinsipnya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya mau organik mau nggak organik ya, mau organik atau berbayar pun ya prinsipnya sama, bahwa iklan itu penting, karena iklan itu yang akan tadi menyamakan persepsi dengan calon pembeli kita, dengan calon pelanggan ya, dengan audiens kita, atau mengubah persepsi mereka tentang produk kita, yang kalau misalnya mereka selama ini taunya produk yang kita jual itu adalah produk yang nggak bagus, yang negatif atau apalah segala macam gitu ya. Nah, kita ubah persepsinya. Atau tadi kita bangun persepsi mereka ya, seberapa penting orang pakai produk kita, karena produk kita ini baru ceritanya gitu ya, baru ada di muka bumi ini gitu ya. Nah, sama prinsipnya di yang organik atau yang nggak organik, sama prinsipnya ya. Tujuannya adalah meyakinkan calon pembeli ya, seberapa penting, seberapa perlu mereka membeli produk kita gitu ya. Begitu prinsipnya. Nah, kemudian advertising, kita akan cerita tentang media ya, tentang branding, tentang teknik ya. Media kita udah cerita sekilas tentang sosial media ya, karena saya jualannya di sosial media, karena saya fokusnya di sosial media. Teman-teman saya juga
mostly itu jualannya di sosial media, entah itu gratisan atau yang berbayar. Ada yang jualan di marketplace tapi nggak banyak, ya, karena ya saya termasuk yang ini aja mengkampanyekan jualan di sosial media gitu ya, supaya kita bisa bermain dengan value, ya, kita bisa lebih nyaman. Karena kalau misalnya di marketplace, salah satu kekurangannya adalah kalau misalnya kita bukan produsen, ya, kita bukan tangan pertama, kita misalnya cuma reseller biasa atau dropshipper gitu ya, agak perlu berpikir keras gitu ya, untuk membuat orang mau order ke kita gitu ya. Karena kalau misalnya dia tangan pertama, dia produsen, ya gampang lah gitu ya, orang pasti langsung oke lah ini aja lah gitu. Tapi kalau dia cuma reseller, cuma dropshipper bahkan gitu ya, itu perlu effort yang lebih gitu ya. Bukan berarti nggak bisa, karena teman saya, alumni saya itu dia bukan produsen, dia bukan tangan pertama, dia cuma agen atau distributor ya, di tangan kedua atau tangan ketiga, tapi dia bisa membuat ya si marketplace-nya itu, ya, perusahaan marketplace-nya itu belanjanya ke dia. Jadi dia bikin akun di marketplace itu, ya. Tapi si marketplace itu, orang kantor marketplace-nya itu belanja barang itu ke dia. Dia bisa bikin sampai seperti itu gitu. Ya. Ya artinya itu tergantung skillnya. Ya, kalau kelebihannya kalau di marketplace, ya kita nggak perlu value-valuean gitu ya, kita nggak perlu repot-repot bangun trust orang gitu ya. Yang penting kita ngasih harga bagus gitu ya, kita ngasih deskripsi. Deskripsi juga ngomongin tentang teknik nulis sih sebenarnya gitu ya. Karena yang saya perhatiin kalau di marketplace itu, kalau orang cuma copy, ya kita pasti sering lah yang ngamati, ini tulisannya sama dengan yang toko itu nih, ini nggak tahu siapa yang copy paste gitu ya, ini nggak tahu siapa yang kopas nih, yang sana atau yang sini yang kopas gitu, tapi yang jelas sama gitu. Nah, tapi yang jelas isi dari deskripsi produknya itu juga akan sangat berpengaruh ke seberapa yakin orang untuk beli di toko itu, gitu ya. Oke, itu yang jelas kelebihan dan kekurangan masing-masing media itu ada, gitu ya. Ya, mau di marketplace, mau di sosial media, ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu. Cuma kalau saya memang fokusnya di sosial media. Oke, nah advertising juga ngomongin branding, ya, ngomongin branding, entah itu personal branding kita atau ngomongin produk branding kita, gitu ya, atau corporate branding kita. Kalau misalnya kita punya usaha yang sudah settle, gitu ya, sudah bisa berjalan lancar atau bahkan sudah punya badan hukumnya, gitu ya. Nah itu bisa dipakai untuk brandingnya. Nah, balik lagi ke cara nulisnya nanti. Dan yang selanjutnya, dari yang tekniknya yang jadi ujung tombaknya adalah teknik menulis iklannya, ya. Teknik menulis iklannya. Oke, next. Nah, ada sebuah teknik yang saya bikin, ya, yang saya inisiasi dari tahun 2015. Ya, dari tahun 2015 saya bikin sebuah metode, sebuah teknik sebenarnya teknik jualan, bukan hanya teknik menulis iklan. Namanya convert selling, ya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah pernah dengar atau bahkan sudah pernah belajar di kelasnya. Namanya convert selling, ya. Teman-teman itu nyebutnya karena convert selling itu punya makna yang beda dengan cara lain, gitu ya. Kita nyebutnya the magic art of advertising, gitu ya. Seni gaib dalam beriklan, gitu ya. Seni magic dalam beriklan. Kenapa disebut magic? Kenapa disebut gaib? Karena kita berusaha menyesuaikan diri dengan aturan main di sosial media. Karena kita jualan di sosial media, dan kita tadi sepakat bahwa sosial media bukan tempat yang tepat untuk jualan, ya, karena nggak ada orang yang datang ke sosial media untuk belanja,
Beda dengan di marketplace ya. Kalau di marketplace orang datang ke sana memang untuk belanja. Jadi itu memang tempat untuk jualan. Oke. Nah, di sosial media orang datang bukan untuk belanja. Jadi kita sebenarnya nggak cocok untuk jualan di situ. Tapi karena ini crowd, karena ini kerumunan orang, ya, karena ada banyak banget orang di sosial media ini, tadi kita udah lihat ada 130 jutaan gitu ya, atau setengahnya 60 jutaan. Karena ini crowd, ada banyak orang di sini, ini sayang kalau nggak dipakai untuk jualan gitu, ya, sayang kalau nggak dipakai untuk jualan. Sama kayak ini hari Jumat nih, ya, di Masjid Agung atau Masjid Raya atau masjid-masjid besar gitu ya, itu pasti banyak orang dagang, ya. Apakah masjid tempat untuk dagang? Enggak dong gitu ya. Ya, tapi karena ada banyak kerumunan di situ gitu ya, ada banyak orang yang akan keluar masuk masjid, maka dipakailah sekitarnya itu untuk jualan gitu. Karena orang tahu ini ada kerumunan, yang namanya kerumunan ya mungkin aja ada orang yang butuh dengan produk yang kita jual gitu. Ya, nah prinsipnya sama tuh. Jualan di sosial media juga sama. Ya. Nah, jadi convert selling ini kita pakai untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan di sosial media. Karena kita jual di sosial media, kita pengen bangun trust orang dulu, ya, kita bikin orang nyaman dulu dengan iklan kita. Karena kalau misalnya iklannya itu blak-blakan, iklannya itu brutal gitu ya, bikin orang nggak nyaman, ya udah semakin kecil potensi penjualan kita. Jadi keyword yang ada di sosial media, ya, iklan yang jadi keyword iklan yang perlu ada di sosial media itu adalah nyaman. Pastikan orang nyaman dengan iklan kita, ya. Itu yang jadi keyword awal gitu ya. Itu kata kunci pertama ketika kita jualan di sosial media. Keyword yang harus ada adalah nyaman. Ya, pastikan orang nyaman dengan iklan kita. Pastikan orang nyaman dengan akun kita. Ya. Kalau udah nggak nyaman, udah mereka mudah aja skip kita atau unfollow kita atau unfriend kita atau apalah ya, atau bahkan blok kita gitu. Wah ini nyebelin nih akun nih gitu ya, udahlah blok aja lah gitu. Udah selesai. Kita kehilangan potensi untuk jualan ke dia. Ya kalau cuma satu sih nggak apa-apa, tapi kalau ada 1.000 orang, 5.000 orang yang hilang gitu, ya lumayan gitu. Ya, sayang banget. Oke, next. Nah ini saya 2016 bikin buku ini. Ya, ini karena desakan dari teman-teman alumni yang udah belajar convert selling, mereka mendesak, Bang ayo cepat bikin bukunya gitu. Ya, akhirnya muncullah buku ini setelah 36 angkatan tahun 2016 itu, 30 sekian angkatan muncul buku ini. Ini bukunya judulnya Mantra Convert Selling. Di bawah judul itu tulisan kecil itu, sebuah buku penjualan paling jelek sealam semesta. Ya, kenapa saya bilang sebuah buku penjualan paling jelek sealam semesta? Karena yang ngaku-ngaku paling bagus itu udah banyak gitu ya. Jadi nggak apa-apa, saya ngaku yang paling jelek aja gitu ya. Saya nggak peduli omongan orang, yang penting orang yang baca buku ini bisa mendapatkan manfaatnya, bisa bagus penjualannya dan seterusnya. Ya, alumni saya juga mereka ngakunya, mereka bilang ya alhamdulillah ada buku ini dan penjualan mereka semakin bagus, itu udah cukup bagi saya nggak perlu pengakuan macam-macam. Oke, next. Ini definisi dari covert selling gitu ya. Covert itu artinya tersembunyi, ya. Terselubung, samar-samar, nggak terang-terangan. Ya. Jadi covert itu artinya tersembunyi, terselubung, samar-samar, nggak terang-terangan. Jadi kalau covert selling berarti kita bisa artikan itu cara menjual dengan nggak belak-belakan, nggak terang-terangan, nggak brutal gitu ya. Kemudian kita samar-samar gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak menunjukkan bahwa kita jualan ya. Nanti kita cerita isinya. Oke, next dulu. Oke, nah prinsip dari covert selling tadi, ya, prinsip dari covert selling itu adalah
bagaimana kita bisa menjual dengan 3 konsep dasar. Jadi 3 konsep dasar dari convert selling itu adalah, pertama, jangan ada kalimat penawaran, ya. Kedua, jangan ada kalimat ajakan, dan yang ketiga, jangan ada kalimat perintah untuk membeli produk kita. Jadi nggak usah nawarin produk kita, ya, nggak usah nawarin produk kita, nggak usah ngajak orang untuk beli produk kita atau gabung di tim kita, nggak usah nyuruh-nyuruh orang untuk beli produk kita, ya, nggak usah. Loh, gimana sih? Orang jualan kok nggak nawarin, orang jualan kok nggak ngajak orang beli, orang jualan kok nggak nyuruh orang beli, gimana ceritanya gitu? Itu pasti ada yang protes gitu, ya. Karena memang nggak perlu, ya. Karena memang nggak perlu. Teman-teman pernah pasti ya, ada temannya, ya, ada teman kita yang cerita bahwa kita ngobrol nih gitu, kamu dari mana? Gitu. Itu dari sana, gitu. Ngapain? Aku itu baru makan bakso gitu. Itu asli enak banget baksonya, aku baru pertama makan bakso enak kayak gitu, kata si teman kita itu. Emang di mana baksonya? Itu di situ di persimpangan dekat kantor polisi. Gitu. Ada besar kemungkinan, ya, ada besar kemungkinan kita nyobain bakso itu gara-gara dia cerita barusan, ya. Besar banget kemungkinannya kita nyobain. Kenapa? Karena kita penasaran dong dengan ketika dia bilang enak banget, belum pernah ketemu bakso yang seenak itu. Kemungkinan besar kita penasaran, ya. Dan ketika kita penasaran, ya otomatis kita berpeluang besar untuk nyobain itu dong gitu. Pertanyaannya, apakah teman kita itu nawarin kita untuk beli di situ? Apakah ngajak kita untuk beli di situ? Apakah nyuruh beli di situ? Enggak. Dia cuma cerita. Ya, dia cuma cerita bahwa ada bakso enak dan dia belum pernah ketemu bakso yang lebih enak dari itu. Dia cuma cerita, tapi karena dia punya efek penasaran, kita jadi nyobain. Nah, convert selling bicara tentang itu. Ya. Bicara tentang itu, ya. Jadi di convert selling kita nggak perlu nawarin, kita nggak perlu ngajak, kita nggak perlu nyuruh orang untuk beli produk kita, karena memang nggak perlu. Orang itu justru, ya, itu justru akan ilfeel, sebel ketika ada orang yang sibuk nawarin produknya dia, sibuk ngajak orang beli produk dia, sibuk nyuruh-nyuruh beli produk dia. Ujungnya mungkin kita beli memang gitu ya. Ini kalau misalnya ada orang sibuk nawarin kita, sibuk ngajak beli, sibuk nyuruh beli, mungkin kita ujungnya akan beli. Supaya apa? Supaya dia berhenti nawarin ke kita. Pernah nggak gitu? Pernah nggak teman-teman beli sebuah produk dari seseorang, tujuannya supaya dia berhenti nawarin kita? Pernah ya? Kalau saya sih sering kayak gitu ya. Udah beli aja biar dia berhenti gitu ya. Tapi kan bukan itu yang kita inginkan ketika jualan gitu. Kita pengen orang yang beli produk kita tuh seneng, ya, orang yang beli produk kita itu ketagihan, mau beli lagi, ya, beli lagi dan beli lagi gitu ya, repeat ordernya jalan terus. Tapi kalau misalnya dia beli karena kesal sama kita dan supaya kita nggak nawarin lagi ke dia, ya nggak mungkin bisa repeat order gitu ya. Karena itu pembelian pertama dan terakhir kita gitu. Kecuali kita besoknya gitu lagi gitu ya. Sibuk lagi nawarin ke dia gitu. Ya. Tapi ya itu pasti akan bikin jelek lah gitu ya. Gitu. Karena pada dasarnya teman-teman, orang itu nggak senang dengan iklan. Ya, orang itu nggak senang dengan iklan. Ya di TV aja di TV itu ada iklan, apakah kita mau nonton iklannya? Enggak, ganti dong channelnya gitu ya. Ganti channelnya. Enggak pakai lama gitu ya. Mana remote gitu. Langsung ganti, ceklek gitu. Enggak ada yang mau nonton iklan, kecuali remote-nya entah kemana gitu, enggak bisa diganti. Ya udahlah, apa boleh buat gitu ya, tonton aja iklannya. Gitu. Begitupun misalnya di YouTube misalnya. Ya, di YouTube kalau ada iklan, kalau misalnya ya pakai yang biasa aja gitu ya, YouTube yang biasa, ada iklan, udah bisa di skip iklannya, kemungkinan besar di skip ya. Siapa yang suka skip iklan, ayo angkat tangannya gitu.
saya pakai YouTube Premium gitu ya, saya nggak apa-apa deh bayar premium untuk YouTube ya supaya nggak ada iklannya, ya, supaya nggak perlu ada iklan. Ya gitu. Jadi prinsipnya orang tuh nggak suka dengan iklan. Ya. Makanya kita perlu pikirkan cara supaya ketika kita yang iklan, ya, supaya ketika kita yang iklan itu orang nyaman dengan iklan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa membuat orang baca iklan kita dari awal sampai akhir. Dan itu yang paling sulit untuk kita yang mau iklan. Ya. Paling sulit untuk kita yang mau iklan. Ya, jadi yang paling berat itu bukan rindu, saya bilang ke teman-teman. Yang paling berat itu adalah membuat orang baca iklan kita dari huruf pertama sampai titik terakhir. Nah, itu yang paling berat itu. Karena sebagian besar iklan itu akan di-skip orang. Ya, ada iklan, oh iklan, skip. Ada iklan, skip. Jarang orang mau baca sampai habis. Ya. Kalau udah kedetek itu iklan, kemungkinan besar akan di-skip. Ya. Nah, itu PR kita. Oke, next. Oke, ini namanya 6-step selling effect. Jadi ini saya ambil dari teorinya Levitz dan Steiners. Ya. Saya ubah sedikit namanya jadi 6-step selling effect. Tapi aslinya namanya hierarchy of effects model. Jadi prinsipnya orang itu kalau mau beli sesuatu, ya, si pembeli kita itu kalau mau beli sesuatu itu nggak tiba-tiba, ya. Dia memutuskan untuk beli itu nggak tiba-tiba. Ada step-stepnya, ada fase-fasenya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk membeli, ya. Semurah apapun produknya, step-step ini kemungkinan besar akan terjalankan, akan terlalui. Misal, kita mau beli produk yang yang paling murah, misalnya gorengan, nah ya, kita mau beli gorengan. Gorengan berapa harganya? 1.000 misalnya, ya. Ya itu kita anggap murah lah ya. 1.000 itu kita anggap murah. Kita mau beli produk yang harganya Rp1.000 pun, kemungkinan besar kita akan melalui fase-fase ini, step-step ini, ya. Yang sebelah kanan yang abu itu kita sebut dengan fase, yang kuning kita sebut dengan step, ya, langkah-langkah. Jadi meskipun kita hanya beli gorengan, ya, kita kemungkinan besar akan melewati step-step ini, ya. Di awal kita akan masuk ke fase think, ya. Di awal kita akan masuk ke fase think. Di fase think itu ada 2 step, ada awareness dan ada knowledge. Oke. Nah, di awareness kita baru mulai akan menyadari, baru mulai ngeh bahwa oh ada orang jualan itu di situ gitu. Ya, kita baru mulai ngeh gitu. Ya. Materi copywriting Anda kan langsung contoh praktek, bukan kebanyakan teori. Kita nggak akan bisa praktek dengan benar kalau kita nggak bisa pahami teorinya dengan benar. Ini pertanyaan komentar barusan sering banget saya temui, beneran, ya, sering banget. Tapi tanpa teori yang benar, kita nggak akan bisa dapat praktek yang benar, ya. Saya bisa pastikan itu, karena kalau aslinya nanti emang ada contoh yang bisa dipraktekkan. Karena hari ini kita nggak ada sesi praktek, ya. Nggak ada sesi praktek yang diminta sama panitia, jadi saya ceritain konsepnya. Nanti teman-teman bisa praktek sendiri, ya. Setelah teman-teman paham teorinya, ya, paham cara bikin tahu, baru teman-teman mencoba sendiri bikin tahu di rumah. Kalau nyoba-nyoba doang bikin tahu, yang ada ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin energi, ngabisin biaya gitu ya. Kalau kita nggak tahu teori cara bikin tahu. Jadi pelajari dulu cara bikin tahunya, baru nyobain, ya. Insya Allah ini bukan banyakan teori kok, ya. Karena buku saya yang tadi itu isinya 99% itu praktek, ya. Oke, saya jelasin dulu supaya teman-teman paham alur berpikirnya, ya, nggak buru-buru. Karena kebanyakan penjual yang baru mulai, ya,
kebanyakan penjual yang baru terjun di dunia online, apalagi gitu ya, apalagi di dunia online, kebanyakan itu udahlah nggak usah banyak teori lah, langsung praktek aja gitu. Nggak bisa mas, mbak, nggak bisa gitu. Saya bisa pastikan orang yang nggak punya ilmu jualan di sosial media nggak laku jualannya, percaya sama saya. Nanti contohnya nanti saya tunjukin. Tenang, sabar, pelan-pelan. Oke gitu ya, saya jelasin dulu step-stepnya. Ya, orang nyadar dulu bahwa ada orang jualan di situ, ya, itu awareness tadi. Setelah nyadar gitu ya, oh ada tukang gorengan di situ. Kemungkinan dia akan menambah knowledge-nya, dia akan nambah ilmunya dulu, nambah pengetahuannya tentang produk yang dia mau beli. Ya, kita mau beli gorengan, kita mau tahu dulu nih, saya yakin nggak ya saya beli produk ini aman. Lalu kita deketin tukang gorengannya, kita lihat minyaknya gimana ya, minyaknya bersih nggak ya, tangan orangnya kotor nggak ya, gitu. Kita akan nambah knowledge tentang itu. Kalau saya begitu ngelihat minyaknya kotor, hitam gitu ya, tangan orangnya nggak bersih dan lain sebagainya, tempatnya kotor, udah skip gitu ya, saya tinggal. Tapi kalau bersih tempatnya, orangnya bersih, rapi, nggak kucel, minyaknya juga nggak hitam gitu ya, ya kemungkinan besar saya lanjut beli. Ya, nah ini dua step di awal, nambahin knowledge-nya. Setelah knowledge-nya ada, ya, setelah orang tahu setelah orang tahu punya pemahaman tentang produk kita, ya, punya produk knowledge kita, maka dia mungkin akan masuk ke step selanjutnya, namanya liking. Orang mulai senang, ya, orang mulai senang dengan produk kita, ya. Jadi ketika orang mulai dapat iklan kita di Facebook kita misalnya, ya, orang nyadar nih, si Mbak itu jualan itu ternyata gitu. Terus kita iklan lagi gitu ya, oh ternyata produknya tentang itu, oh ternyata produknya terbuat dari itu. Wah bagus nih kayaknya. Nah dia mulai liking tuh, dia mulai suka tuh. Wah bagus nih kayaknya. Nah semakin kita tambah knowledge-nya, ya, semakin kita tambah lagi pemahaman orang tentang produk kita, baru bertambah lagi likingnya, bertambah lagi likingnya, dia semakin suka, dia semakin naksir, ya, dia semakin naksir. Oke, semakin dia ditambah knowledge-nya, semakin naksir, maka besar kemungkinan dia akan semakin yakin untuk beli produk kita. Dia masuk ke step selanjutnya, masuk ke conviction, yaitu ada di fase do, sampai akhirnya dia membeli produk kita. Ya. Nanti di conviction, kemungkinan kalau teman-teman yang sudah biasa jualan online, ya, mungkin ada yang dia udah minta nomor rekening gitu ya, dia udah bilang oke, saya mau transfer sebentar lagi gitu. Tapi ditungguin nggak transfer juga gitu, ya. Atau misalnya dia udah minta nomor rekening, terus dia bilang gini, oke mbak, saya bentar ya, saya tanya suami dulu ya gitu. Ya, mungkin pernah dapat kayak gitu. Nah, kemungkinan dia ada di fase dia ada di step conviction. Ya, kemungkinan dia sudah yakin dengan produk kita, dia udah yakin mau beli produk kita, tapi ya ada satu ini lagi lah ya, satu penghalang lagi gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini pemahaman dasarnya supaya teman-teman nanti nggak terburu-buru ketika jualan, ya. Kemudian nggak ngomel-ngomel ketika ada orang yang udah nanya-nanya, nggak beli-beli gitu, ya. Karena ini yang terlalui sama si pembeli, ya. Atau mungkin nanti kita udah capek jelasin gitu ya, udah panjang lebar jelasin produk kita gitu ya. Dia belinya di orang. Ya, pernah gitu kan? Kita udah berbusa-busa jelasin produk kita, ya. Dia belinya di orang. Ya. Jangan sampai kita ngomel-ngomel gara-gara itu karena kita nggak paham ini. Karena bisa jadi saya yakin teman-teman juga pernah ya jualan, ada orang datang, nggak banyak nanya, tiba-tiba langsung minta, Mbak minta nomor rekeningnya. Ya, saya yakin pernah seperti itu. Ya. Lalu kita kasih nomor rekeningnya, dia beli gitu kan. Apakah dia nggak melalui step-step ini?
Ya, apakah dia nggak melalui step-step ini? Oh, nggak jelas. Dia pasti melalui step-step ini. Tapi di orang lain, ya, dia nggak jelasin apa nggak dapat penjelasan dari kita. Dia dapat penjelasan dari orang lain, tapi belinya sama kita. Ya sama. Kalau misalnya ada orang yang dapat penjelasan dari kita, belinya di orang lain, ya udah. Itu ya memang kayak gitulah jual beli gitu ya. Memang kayak gitu yang namanya rezeki itu ya gitu. Ya. Ya kalau misalnya jelasinnya sama orang lain, belinya sama kita itu rezeki kita berarti gitu ya. Kalau kita yang jelasin udah panjang lebar, udah berbusa-busa, belinya sama orang lain, ya udah itu rezeki orang itu. Oke, next. Oke, ini 7 prinsip rahasia covered selling. Ini pertama curiosity is a king, bagaimana kita bisa membangun rasa penasaran orang gitu ya. Next langsung. Nah, oke, ini yang tadi sibuk minta praktek gitu ya. Ini contoh iklannya gitu ya. Contoh iklan pertama adalah gitu ya, sepatu keren, murah meriah, cuma 300.000 aja. Ayo segera dibeli sebelum kehabisan. Oke, itu contoh A. Atau contoh B. Biasanya jalan sedikit udah pegel, tapi jalan sejam lebih kaki nggak terasa pegel sama sekali. Padahal sepatu ini jauh lebih murah dari merek terkenal. Oke. Kira-kira mana yang lebih memunculkan rasa penasaran? Ya. Kalau saya, kemungkinan besar yang lebih memunculkan rasa penasaran itu yang B. Kenapa? Karena yang A ya udah gitu aja gitu ya. Tapi yang berpeluang untuk membangun interaksi, ya karena nanti kita akan butuh banyak interaksi ketika jualan di sosial media, ya. Interaksi itu keyword selanjutnya dari jualan di sosial media, ya. Kalau kita nggak bisa membangun interaksi yang baik, kita nggak bisa bikin orang berinteraksi sama kita, udah panjang ceritanya gitu ya, agak kecil kemungkinannya kita bisa survive di dunia online, ya. Jadi yang B bagi saya jauh lebih bisa membuat orang bertanya sama kita, emang sepatu apa mbak, gitu ya? Emang sepatu apa mas, mereknya apa, ya, mereknya apa gitu, ya kan gitu. Tapi kita nggak ada nyuruh orang beli, kita nggak ada nyuruh orang, nggak ada ngajak orang beli, nggak ada nawar-nawarin produk kita cuma cerita aja, ya, ceritanya supaya orang terbangun rasa penasarannya, supaya orang tergerak untuk nanya ke kita, ya, karena bikin orang nanya ke kita itu jadi satu PR khusus di jualan online gitu, ya. Oke, next. Nah, yang paling penting juga nanti di jualan online adalah prinsip ini. It's not what you said, it's how you said it. Jadi ini bukan tentang apa yang kita katakan, tapi tentang bagaimana kita katakan. Ya, bagaimana kita mengatakannya. Ada 2 iklan yang sama esensinya, ya, tapi yang satu disampaikan dengan cara seperti ini, yang satu disampaikan dengan cara seperti ini, caranya beda, maka hasilnya kemungkinan besar akan beda, ya. Oke, next. Oke, nah ini, ya, esensi dari kedua iklan ini kan sama, ya. Ini kaos yang murah, gitu ya, ada diskon besar, ya, stoknya terbatas, gitu. Tapi ada 2 cara menulisnya, gitu ya. Ada 2 cara untuk menyampaikannya, ya. Saya yakin teman-teman sering ketemu cara menulis yang A itu ya. Kaos MRH, meriah, kaos X, dan seterusnya gitu ya. Capek bacanya juga. Ya. Mana yang lebih nyaman? Saya yakin teman-teman akan jawab lebih nyaman yang B, kecuali teman-teman adalah penganut mazhab yang A gitu ya, yang biasa nulis seperti itu ya. Atau mungkin kalaupun teman-teman biasa nulis dengan singkatan-singkatan, saya yakin teman-teman akan lebih nyaman ketika baca tulisan yang tanpa singkatan. Ya. Atau
saya yakin kita lebih nyaman dengan tulisan yang tanda bacanya itu standar aja, ya. Tanda bacanya standar aja, sesuai kebutuhan aja, ya. Kapan harus koma, kapan harus titik, kapan harus tanda seru, kapan harus tanda tanya, itu yang biasa aja, ya. Cukup satu aja gitu ya. Tanda baca itu cukup satu aja, ya. Nggak usah banyak-banyak, karena kebutuhannya cuma satu, gitu ya. Nah, kenapa penting memperhatikan cara kita menulis? Karena tadi prinsip awalnya kita butuh membuat persepsi orang berubah, ya, tentang produk kita. Dan yang namanya persepsi itu dimulai dari cara kita berkomunikasi, ya. Cara berkomunikasi kita benar, maka persepsi yang terbentuk dari orang itu akan sama dengan kita. Ya, kalau cara komunikasi kita salah, persepsinya juga mungkin nggak sama gitu ya. Oke, next. Oke, nah yang selanjutnya ini namanya viral advertising. Ini tentang bagaimana membuat iklan kita bisa viral gitu ya. Oke, next aja. Next. Oke, nah ini contoh iklan yang viral. Ini akun saya. Ini akun Facebook saya. Di Facebook nama saya Syamsuryadi Rasyad. Nanti boleh lihat di Facebook, ya, Syamsuryadi Rasyad. Tapi ini bukan nama asli saya kok, tenang aja. Ini nama mertua saya. Ya, ini postingan saya tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa tuh? Nah, kelihatan dari sini. Ya itulah ya. Oh, 2018. Ya, ini postingan tahun 2018. Memang yang share itu cuma sedikit ya. Yang share itu cuma sedikit. Cuma 622 share gitu ya. Tapi oke, boleh di ini lagi di zoom out lagi. Oke. 622 share ya. Tapi sebenarnya meskipun cuma 622 share, saya bisa dapat share yang lebih banyak lagi karena orang ternyata ngambil foto ini lalu dibagikan ke grup-grup WA gitu. Ya. Saya tahunya ini nyebar di WA karena ini nyampe ke grup di Lampung sana gitu ya. Yang saya nggak ada di grup itu gitu. Ya, ada saudara yang laporan gitu ya bahwa gambar ini menyebar ke grup-grup WA gitu ya. Jadi spanduk ini saya bikin malam, ya. Saya suruh tukang spanduk pasangnya malam. Lupa saya jam berapa, tengah malam kalau nggak salah. Paginya 6:30 saya foto, ya. Lagi macet-macet kayak gitu saya foto, ya. Ini lokasinya di depan Terminal Cahem, Bandung. Karena rumah saya dekat-dekat situ. Saya foto, kemudian setelah saya foto, saya ambil filenya, ya udah saya amankan filenya, saya suruh tukang spanduknya nurunin lagi. Ya langsung turunin aja mas, langsung turunin, ya udah, ya. Jadi nggak sampai ngotorin ini jembatan layang gitu ya, nggak perlu merepotkan Satpol PP gitu. Jadi saya cabut lagi gitu ya, karena yang paling penting bukan ini nempel di situ, tapi gambarnya yang saya perlu. Gambar ini harus menyebar, saya bilang gitu. Dan ternyata benar gitu ya, ada 622 share ya. Dan itu menyebar ke grup-grup WA. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang mau nyebarin iklan ini? Kan sebenarnya iklan buku saya gitu ya. Buku saya yang judulnya The Science of Wealth ya. Kenapa orang mau ngiklanin ini? Ya, jawabannya adalah karena iklan ini emosional. Ya, karena postingan ini emosional. Ya. Hanya yang nggak punya utang yang boleh posting foto jalan-jalan. Ya, bagi orang yang uangnya diutangin sama orang lain dan orang yang ngutang itu nggak bayar-bayar gitu, padahal dia sibuk jalan-jalan dan sibuk posting foto dia jalan-jalan, itu nyebelin banget gitu ya. Dan orang punya kepentingan untuk nyadarin orang itu gitu, ya. Jadi ini emosional gitu. Ini penting bagi orang yang diutangin gitu ya. Dan seterusnya. Ini contoh
nanti teman-teman bisa bikin postingan yang emosional, ya, yang bikin orang senang, sedih, marah, apalagi bahagia, ya, pokoknya sesuatu yang emosional gitu ya, yang terharu dan seterusnya, ya, sesuatu yang sifatnya emosional. Satu lagi syarat untuk bikin postingan yang viral, yang bisa menyebar gitu ya, dan notabene akan menyebarkan iklan kita juga. Syaratnya adalah benefit. Iklan kita tuh mengandung manfaat gitu ya. Ada manfaat yang didapatkan orang yang baca gitu ya. Gitu. Terus next aja. Oke, ini juga iklan saya. Iklan ini lebih viral lagi dari yang tadi. Ada 15.000 share. 15.000 share. Ya, ini iklan kelas sebenarnya, iklan kelas Wealth Mindset, ya. Tapi sebenarnya bukan itu yang paling urgent, karena yang paling urgent adalah saya pengen begitu postingan ini menyebar, postingan ini viral, orang jadi datang ke akun saya, orang jadi lihat akun saya, orang jadi follow akun saya, dan ketika orang melakukan itu, setiap iklan saya akan terlihat sama dia, ya, karena nanti di Facebook kita kenal yang namanya EdgeRank gitu ya, ada algoritma Facebook yang membuat nggak semua orang bisa melihat postingan kita, nggak semua teman kita bisa melihat postingan kita, ada yang namanya EdgeRank itu. Nah, kita perlu ngakalin supaya EdgeRank kita banyak. Nah, ini penting, ini teori lagi ya, ini teori lagi sekali lagi. Ada teori yang namanya EdgeRank, ada algoritma Facebook namanya, ini teori ya, dan tanpa teori yang benar kita nggak mungkin bisa praktek dengan benar gitu ya. Next. Oke, gitu kawan-kawan. Sekian dulu cerita tentang bagaimana cara membuat iklan, ya, cara membuat copywriting yang menjual. Ya, mudah-mudahan kayak gitu bisa menjual gitu ya, karena saya sudah buktikan, ya. Teman-teman saya yang saya ajarin juga sudah membuktikan. Jadi ini bukan teori, bukan sekedar bukan sekedar jual ludah gitu. Karena ya ini kita sudah buktikan bahwa cara ini efektif ya. Karena ada cara yang kita udah coba juga dan nggak efektif gitu ya. Jadi kita pilih cara yang efektif dong gitu. Gitu. Tadi ada yang bilang story selling ya. Story selling yaitu istilah yang baru ada. Story selling itu asal katanya storytelling. Ya, storytelling itu cara kita atau cara seseorang untuk menceritakan sesuatu gitu ya, dan cara kita menceritakan sesuatu. Nanti begitu dipakai untuk penjualan itu namanya jadi storytelling for selling. Ya, oke, silakan Mbak Indri. Storytelling for selling adalah sebuah istilah yang baru, tapi akan jadi kebiasaan baru buat kita untuk mengadaptasi hal-hal yang baru juga ya ke Bang Jenderal untuk di era new normal ini.